Kamu bisa konfigurasi elektron nggak? Enggak. Kan kamu tadi katanya kamu nggak bisa konfigurasi elektron. Nah, jadi caranya kamu harus hafal golongan 8. Mana di sini yang golongan 8? 8A. Nah, ini tuh golongan yang stabil. Jadi lu harus hafal ini, heksogen. Enggak. Apa? Cara ngikutin konfigurasi elektron gimana bisa kayaknya, cuma lupa caranya. Kamu bisa nggak konfigurasi elektron? Bisa. Ajarin dong. Mau diajarin. Sebentar ya. Konfigurasi elektron. Ih, jangan lipet-lipet. Oh, iya. Tabel periodik aku. Ibu tak ayunya, ibu mah serius diajarin ibu. Bukan. Udah sore. Apa? Ini S-nya jumlah atomnya ada berapa? 16. Berarti konfigurasi Emang beneran? elektron. Beneran 16? Enggak salah. Apa sih? Apa jumlah atom? Ini jumlah atom. Mana ada emang? Ibu. Oh ini. Gimana sih jumlah atom itu belah mana? Ini 16. Bener 16. Oh, Jadi salah. jadi konfigurasi elektron Bohr itu 2 urutannya 2, 8, 18 sama nanti ada lagi. Jadi kalau kamu ini ada berapa? 16. Tadi urutan yang aku sebutin ada berapa? 2, 8, 16. Nah, udah tulis dulu 2. Dua. Pokoknya pertama itu harus 2. 2, Terus ada berapa lagi? 8, Nah, 2 tambah 8 berapa? 10, Terus tadi gue bilang ada berapa lagi? 16, 18. 18, Nah, ini 2 sama 8 jadi berapa? 10, Ini ada berapa? 16. Terus kalau mau dilanjutin lagi 2, 8, 18 memungkinkan nggak? Jadinya 28 kelebihan. Jadi harus digimanain? 2, 2, 2. Apa sih? Ibu si Ayunya membuat rumus sendiri. Dengerin, makanya dengerin. Nah, aku ngerjainnya yang ini yang F dulu ya. Kan dia aku bilang 2. Itu F. Iya, F. Emang 2 langsung 7. Gimana cepat? Ya kan. Kalau kita taruh 8, kalau kita taruh 8 kan jadinya 10 lebih. Jadi sisanya berapa? 2 kurangi 9? 7. Iya. Golongan 7, benar kagak ini golongan 7? Benar ada di golongan 7. Nah, ini aku bisa, Mas. So gimana? Berarti ini 2, 8, 6. Nah gitu. Oh, ini kan sama aja 2, 2, 2. Jadi bisa nggak kamu Ini golongan 6. Iya betul, golongan 6. Ada di golongan 6. Gak usah dihitung-hitung dulu lama. Jangan dilipat ini. Kalau lipat terus gimana? Bisa nggak, yakin nggak nih kamu cari konfigurasi elektronnya? Nih Bu, dia lagi belajar konfigurasi elektron. Ini 15. Iya, berarti gimana? A2, A8. Pelan-pelan. Nah, bisa. Ini 17. Mending sih gak 2, A8, A7. Ih, Bu Ayu udah bisa konfigurasi elektron, lihat ada perkembangan. Tapi kalau soalnya banyak. Ini SF6. Atom pusatnya yang mana? F. Atom pusatnya yang mana? Atom Oh pusat iya. yang S. Kenapa S? Karena ini 6, ini keadaan 1 berarti kalau lebih kecil, berarti ini atom Iya, pusat. berarti atom pusatnya berapa? S 1. Ini kamu udah nyari S itu golongan berapa? Ya. Terus PEI itu pasangan elektron ikat. PEI-nya tuh yang 6 ini ya. Oh. Nah, di sini Menulis kok dihalangin terus. Iya, sob. Jadi PEI atom pusatnya dulu dong. Gimana sih guru teh? atom pusat.
Satu S. Ini mah nulis S. Ibu emang harus ditulis satu ya, ada enggak? Ibu langsung tulis aja ya S udah, ya, iya, dia mah maaf. nulis atau S. pusat. Nah, ini kan, jadi kamu tuh kalau mau yang cepat itu, kamu tuh nggak usah nyari konfigurasi atau nggak usah nyari golongan ini gitu. Jadi kayak kamu cuma nyari golongan yang si atom pusatnya doang. Yang kecilnya aja. Iya, atom pusatnya. Ngomong dong. Oh ya Karena udah. kan Terus ngajarin tadi. ini PI teh PEI-nya yang mana? 6. Iya. PEI 6. Nah, kita selanjutnya mau nyari PE. PE itu apa? Ini apa tadi PEI? Pasangan elektron. Pasangan elektron. Iya, betul. PE itu pasangan elektron. Nah, cara cari tahu PE-nya itu gimana? Ini golongan yang si atom pusatnya berapa? 6. Golongan atom pusat. Tulisannya Suka-suka gua, celana tulisan vintage. Coba. nyokap lu vintage. Ditambah jumlah Tambah. PEI-nya. Jumlah PEI. Jadinya berapa? Tadi PEI-nya berapa? 6 Heeh. tambah 6. Berapa? 16. Pinter. 12. Nah, 12 itu belum PE. Jadi kamu Hah? kalau Bagi 2. iya bagi 2 bener. Sih ngapain nih? Bagi 2 sama dengan 6. Betul. Jadi PE-nya ada berapa? 6. Nah, cara kamu tahu nih si PEB. Enggak, belum. Belum. Ibu sudah. Nah, biar kamu tahu kaidah ini tuh sesuai kaidah oktet atau enggak, kamu tuh lihat ini yang dijumlahinnya. Jadi si golongan ditambahin si PEI itu hasilnya segini. Itu tidak sesuai kaidah oktet. Why? Karena kaidah oktet itu harus 8. Kalau lebih dari 8 itu bukan kaidah oktet. Jadi tidak sesuai kaidah oktet. Berarti ini kaidah oktetnya diperluas. Gimana caranya? Pokoknya kalau kamu si golongan ditambah PEI hasilnya 8, Iya. itu baru sesuai kaidah oktet. Iya. Kalau Atau 7? itu berarti oktetnya tidak sempurna. Oh. Pokoknya harus pas 8. Oke. Nah, kamu juga bisa tahu 8 bagi 2 berapa? 4. Nah, berarti kalau PE-nya 4 itu berarti sesuai kaidah oktet. Kalau kurang dari 4 kali 3 itu tidak sesuai kaidah oktet. Nah, udah gitu doang. Selanjutnya PEB. PEB itu caranya gimana, ayo? Ini Apa itu teh? PE dikali PI. Kali. Bener dikali. Nggak tahu. PE kurang PEI. Ngomong dong. Bentar ya, kita lihat. Tapi bener dah PE kurang PEI. Iya, PE kurang PI kurang PE. sama aja gak sih? Beda dong. Ya udah, PEI kurang PE boleh. Yang mana yang benar? Iya, so PEI Sesat. kurang PEI kurang Ya, PE. lihat lagi catatan Iya, dulu. PEI kurang PE. Awas kok balik-balik ya mau. Nah, ini mah. Kan angkanya sama, jadi gampang. Nah, kalau PEB-nya 0 berarti dia tidak polar. Iya, nggak ada yang cabang-cabang gitu. Iya. Polar itu apaan? Nggak tahu. Polar itu si senyawanya itu bisa larut dalam air. Kalau non polar dia tuh nggak bisa larut dalam air. Nah, kalau polar itu apaan? Yang bisa larut dalam air. Ya, kalau non polar. Nggak bisa larut dalam air. Nah, cara kita tahu itu senyawa itu polar atau enggak gimana? Kalau polar nggak ada PEB-nya, kalau non polar nggak ada PEB-nya. Atau kebalik. Bener kok. Kalau nggak ada PEB berarti Kalau nggak ada PEB dia 0 kan? oh, Berarti dia tidak polar. oke, berarti kalau ada PEB berarti dia polar. Iya, betul. PEB itu sisa kan? Pasangan elektron bebas. Jangan ada gininya.
Iya, yang kalau di sini mana gambar? Mana gambar? Udah nggak ada. Ini nggak ada PE-nya. Iya. PEB sorry. Yang bulat-bulat gitu dong loh. Iya. nggak Ah ada. ini. Iya. Kok nggak yakin gitu? Itu pakai metode Lewis. Oh. Jadi nggak bisa pakai metode FSIPR. Oh. Jadi sekarang kita gambar si senyawanya gimana caranya. Tadi atom pusatnya yang mana? S. Tulis S. Terus di sini pasang PE-nya mana PE? Ini Ada berapa? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, ulang. Pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk F. Gini. Kan nggak ada PB, jadi nggak ada yang bulat-bulat. Iya, betul. Nah, kalau dia tuh ada PEB-nya kan dia polar. Ya. Nah, kalau ada polarnya kan dia bulat-bulat gitu. Jadi si S itu bisa keluar lewat bulat-bulat, jadi dia bisa larut dalam air gitu. Oke. Nah, terus kamu tahu nggak yang ini AXA? Itu apa rumus? Iya. A itu apa? Yang di A itu udah dari rumusnya. X itu apa? Udah dari rumusnya. A kecil itu A apa? kecilnya itu jumlah PEI-nya. B itu apa? E-nya itu tuh udah dari sononya. B itu apa? B-nya jumlah PEB. Jadi kamu tulis, kamu rumuskan di yang ini. Jadi tulis A X di sini A sampingnya. A X X. Ada berapa PEB PEI-nya? PEI. Mana PEI-nya? 6-nya kecil aja. Oh iya. Nah, Ada PEB enggak? nggak ada. Berarti nggak usah ditulis. E-nya tulis tapi Nggak usah. nggak usah. E-nya nggak usah. Nah, Berarti A X 6. iya gitu. Udah gitu doang. Nggak dikali-kali ini nih. Enggak, mau ngaliin apanya? Nggak lanjut enggak. Iya, gini doang. Nih, cobain lagi. Kamu mau lagi gak? Mau. Di sini mana? Aku cari. Mau yang ada PEB-nya atau enggak? Terserah. Nanti gambar juga ya dia molekulnya. Iya. Itu cuma gitu-gitu doang. Perasaan banyak kemarin. Enggak, siapa yang ngajarin, Cok? Kita kisi-kisi Kisi-kisi apa? kimiawi. Bentar ya, Ibu, aku mau nyari soal buat Ayu. Emang ini nggak apa-apa dikirimin kita kebanyakan ketawa dan Enggak apa-apa, nanti tinggal cut aja. ribet dong edit lagi. Mungkin biar nggak terlalu coy. Nih, Kok cepat dikit bisa tidak? Itu tahu aku sebelumnya udah lihat jawabannya. ya udah, sok kerjain sambil jelasin ke aku gimana caranya dia bisa kayak gini-gini tuh gimana caranya. Ini apa CLF? Ya CL. Tentuin dulu yang mana atom pusatnya. L. Iya. Nah ini nggak usah kan? Nggak usah di. Iya, nggak usah juga nggak apa-apa. Gue kasihan. Sama-sama tunjuk. Kan? 7 terus ini atom pusat berarti C. L. CL terus PEI sama dengan 3 Iya. PE sama dengan golongan atom pusatnya 7 ditambah ini apa ini? Misal siapa sih jelas apa? Jumlah PEI nya 3 sama dengan 10. Sini aja ngabisin tempat lu. Nggak suka dong. Iya udah. PEB Kenapa emang PE-nya udah ketemu?
Kayak Ini gitu tuh. 10. Emang udah beres? Oh iya, bagi 2. Dia sesuai kaidah oktet atau enggak? Enggak, kurang. Karena ini 5. Iya. Tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena Dia ada kurang berapa? dari 8 ada 5. Karena Jumlah atomnya tuh ada 8. Ini PE-nya, pasangan atomnya. iya. Ini kalau kamu mau ngebandingin 8 tuh sama yang sebelum dibagi 2, kamu bandingin sama 8. Oh, lebih. Iya. Terus kalau kamu mau bandingin sama 4, itu tuh PE-nya nih, PE-nya ada 4. Itu sesuai kaidah oktet. Berarti ini bandinginnya sama yang udah dibagi lagi. Nah, iya. Berarti ini lebih. Kenapa lebih? Ya karena kan ini 7 sama 3. Ya. Jadi dia nggak sesuai kaidah oktet karena Iya. lebih dari 8. Iya. Ini dibagi 5 sama dengan bagi 2 sama dengan 5. Terus Terus ini PB itu PI kurang PE atau PE kurang PI? PEI kurang PE. PI kurang PE. Dengan 30 kurang 5. Jadinya 2. 2. Nah, Tak kudu diminan, tak kudu. berarti PE kurang PI dong. Iya, so. Ini gimana sih, kita lihat mana ini kamu teh, catatan kamu teh. Sambil aja ngomongnya. Pokoknya jangan sampai min deh. Ya tinggal lu kurang aja, nggak usah pakai minan. Jadi 2 aja dia. Ini 2. Pokoknya PE kurang PEI lah itu. Jadi berapa dia? 2 PEB-nya 2. Jadi gimana gambarin? Sama dirumusin ya, dirumusin. CL Mm-mm. PE pakai yang mana anjay? PEI atau PE-nya yang dipakai? 3 ya enggak? Iya. Terus PE-nya masuk. PEB-nya masukin. Tambahin 2. di sini. Jadi kamu bikin garis lagi kayak gini. Ini punya kayak gini. Ini gini. Iya. Ulang ini. 1 2 3. Ini PEB. Terus CLF ini F 1 2 3. Iya, betul. Terus rumusin mana rumusnya yang AX tadi? A X PI nya 3 E B nya PEB PEB nya 2 A nanti A X 3 E 2 Dia polar atau non polar? polar Polar. Yang ini polar atau non polar? non polar. Kenapa dia kamu bilang polar? Ada PEB, ada PEB nya Iya, PEB-nya berapa? 2. Dia polar banget atau enggak? Nggak tahu. Dia ada 2. Polar banget dong. Oh, 2. Kalau 3 Polar banget. Nih, kamu lihat di sini yang ibu kasih. Ini di antara semua ini yang paling polar yang mana? nih Kenapa? PE-nya paling banyak, PEB-nya paling banyak. Terus dia polar atau enggak? Polar. Jadi Karena ada kalau ini 1 dibandingin sama 2 lebih polar yang mana? 1 ini. Kalau 2 dibandingin sama yang 3 polaran mana? Ini. Kenapa? Karena ini nggak ada PEB, ini ada PEB. Sebenarnya ini ada ini sih, ketahuan banget. Ya udah. Ini kenapa ada polar 1? Nggak ada sisanya. Nah, aku mau nanya, kalau 3 dibandingin sama 4 polaris siapa? Ini sih. Kenapa? Ini nggak tahu ini. Kenapa ini? Karena ini tuh H. Oh, Kenapa ada? Enggak. Ya karena dia beda sendiri gitu loh. Jadi kayak gimana jelasin, Cok? Kenapa ada hari situ? Karena dia senyawanya beda sendiri. Iya, emang kayak begini. Senyawanya Jadi kayak- Iya, kalau ini kan dikerumunin sama H. Jadi diikat sama H, dia tuh nggak bisa gitu loh. Karena di sini tuh H-nya cuma ada 1, jadi si C itu bisa mendorong H. Jadi si C-nya bisa keluar. Sedang enggak, kenapa bisa ada C ininya CL ininya H? Soalnya ini gimana? CLH. Kayaknya nggak tahu ibu nggak ngasih berarti. Oke. Ini CHCl3 kayaknya. Oh. Kayaknya. Terus dia polar atau enggak? Karena dia
Dia non polar karena dia tidak bisa keluar karena dia dikelilingin sama H. Sama H. Ya, dia bisa keluar karena si C itu bisa ngedorong H karena hanya cuma satu. Di sini hanya Kalau H. H-nya 2, CL-nya 2. Nggak bisa. Oh iya. Terus sekarang ada gaya antar molekul. Ini ada tahu di ujian, jangan salah lu. Ibu stoikiometri aja ibu, ya Allah. Jadi gaya antar molekul yang pertama itu ada gaya London. London. Gaya antar molekul. Mana ini nggak ada halaman kosong lagi. Nah, yang ini aja tuh kasih naik. Lihat aja catatannya. Gaya London itu molekul nonpolar sama nonpolar. Nah, Pokoknya gaya London itu nonpolar sama nonpolar. Gaya London itu apa? nonpolar dan nonpolar. Iya. Nah, jadi kan dia tuh awalnya molekul bentuknya kayak gini, bulat. Ini tuh di sekeliling itu elektron. Elektron tuh kayak bergerak-gerak terus kan. Nah, terus dia jadinya kayak gini. Dia jadinya berubah kayak gini ya ngomongnya. Ulang. Elektronnya kan bergerak-gerak. Sampai suatu saat itu lebih condong si elektronnya lebih banyak di satu sisi. Jadi kayak gini, dia lebih banyak, ini lebih sedikit. Ini elektronnya ya. Ini negatif, ini positif. Lebih banyak lebih sedikit gitu. Ini namanya dipol sementara. Berarti kalau udah kayak gini dia tuh jadi molekul jadi dipol sementara kan. Ibu aku bingung jelasinnya sebentar. Terus dia si dipol sementara ini ketemu sama yang kayak gini lagi, yang muat Sama kayak gini. Ini sama. iya sama Beda ukuran atau emang gambarnya aja? gambarnya aja. Ceritanya sama ya? Iya sama awalnya juga dia sama bentuknya kan, tapi dia kan elektronnya bergerak-gerak sampai suatu saat Dia begini, terpisah. lebih banyak nggak terpisah, dia Oh, lebih banyak di satu sini. lebih banyak di satu sisi. Miring gitu. Ini pokoknya jadi banyak di satu sisi aja elektronnya. Iya. Ya, terus ini tuh namanya apa? Dipol sementara. Si dipol sementara ini bakal menginduksi si yang kayak gini. Si yang muatannya tuh elektronnya dinyebar rata gitu ya. Jadi balik lagi bentuknya ke yang kayak gini. Ini. Dengerin dulu. Ini kan dia berubah jadi ini. Terus di sampingnya pokoknya yang deket sama yang dipol sementara ini bentuknya kayak gini. Dia induksi biar jadi kayak gini juga. Nepain gitu. Kayak ini tuh virus. Jadi tuh dia yang sembuh kan. Nah, dia tuh menginduksi ya, menyebarkan. Dia jadinya kena virus juga. Nah, gitu pokoknya. Bukan virus ya maksudnya. Itu cuman biar kamu lebih ngerti. Iya. Nah, dia kan dipol, namanya dipol sementara. Ini juga dipol sementara. Dia dipol induksian. Dia beda. karena dia yang terinduksi, dia yang terpapar. Oh, kayak ini? Dipol sementara kan dia berubah, elektronnya berubah sendiri. Ini Jadi kenapa nggak berubah sendiri juga? Kenapa harus diinduksi? karena di deket ya, ibu aku nggak tahu di YouTube-nya ngomong kayak gitu. Pokoknya dia kan berubah sendiri. Terus di sampingnya yang udah berubah tuh, ini kayak aku tuh dipol sementara, aku kamu yang elektronnya nyebar rata nih. Terus kamu ada deket aku kan, aku tuh mau induksi kamu biar jadi dipol induksi. Nah, terus Ikutnya. ya, terus ini kan ada positif sama Induksi lagi yang lain. enggak. Oh, sekali aja. Bentar. Oh iya. Kamu biar ngerti dulu nih. Nah, dia tuh jadi ada muatan positif sama negatif. Iya. Karena elektronnya nggak seimbang. Kalau seimbang dia kayak gini. Dia jadi ada muatan positif sama negatif. Jadi dia saling tarik menarik. Lu tahu baterai? Iya. Ada muatan positif negatif. Ya kayak gitu. Magnet. Iya, magnet. Iya. Tarik menarik kayak magnet. Kutub utara sama kutub selatan. Iya. Nah, yang ini juga kayak gitu. Ini positif sama yang negatif. Jadi saling tarik menarik. Tarik menarik. Tarik menarik. Ngerti nggak lu? Iya ngerti udah. Jelasin gaya London. Gaya London teh nonpolar sama nonpolar. Nonpolar. Terus ini teh
Awalnya ini teh elektronnya seimbang. Terus habis itu dia lama-lama karena ini terus bergerak, jadinya elektronnya lebih banyak berkumpul di satu sisi. Jadi ini tuh elektron ini bagian positif, ini bagian negatif atau kebalik? Sama aja lah. Iya. Terus ini tuh jadinya dipol sementara. Kenapa dipol sementara? Karena dia bisa berubah lagi jadi kayak gini. Oke. Karena elektronnya Bergerak bergerak. hanya sementara guys. Terus dia menginduksi benda yang di dekat dia, bukan benda kayak ginian lagi yang di dekat dia bentuknya sama. Terus ini terinduksi, terus menjadi seperti ini, seperti dipol sementara, tapi namanya dipol induksi karena dia terinduksi. Terus ini tuh nanti tarik menarik dipol induksi dan dipol sementara teh. Iya, udah gitu doang. Udah. Terus selanjutnya ada gaya dipol induksian. Hah? Dipol induksian. Itu tuh senyawa polar sama non polar. Kan kalau tadi London itu non polar sama non polar. Kalau dipol induksian itu tuh molekul polar sama non polar. Gitu. Jadi dia tuh yang kalau dipol induksian tuh satunya kayak gini, satunya kayak gini bentuknya. Tarik menarik. Dengerin dulu. Dia kan yang polar udah kayak gini bentuknya. Udah ada plus sama minnya. Dia tuh bakal menginduksi yang elektronnya seimbang. Jadi dipol induksi juga, terus mereka tinggal saling menarik. Gitu. Oke. Ngerti? Dipol induksian. Non polar sama polar. Iya. Misalnya ini polar, ini non polar. Ini polar ini. Oh kebalik. Ini non polar, ini polar. Terus dia akan menginduksi ini yang si polar ini. Non polar. Oh si non polar ini. Terus menjadi seperti ini, dipol induksian. Jadi dia seperti ini. Iya. Jadi tarik menarik juga. Iya. Terus yang ketiga ada gaya dipol lebih gampang. Dia udah kayak gini. Polar dan polar. Iya. Ini polar, ini polar. Iya, tinggal tarik menarik udah. Terus yang keempat ada gaya hidrogen. Gaya hidrogen itu senyawa hidrogen harus bereaksi sama N, kalau nggak N O sama F. Jadi si hidrogen tuh harus tarik menariknya atau bereaksi itu sama NOF, senyawa NOF doang, nggak boleh sama yang lain. Hidrogen harus bereaksi dengan natrium oksigen. Ini F-nya apa? Ya itu NOF. Kenapa kayak gitu? Nggak boleh sama yang lain. Karena gaya hidrogen dia tuh si NOF tuh gaya elektron negatifnya tuh tinggi. Jadi gaya hidrogen tuh si hidrogennya tuh harus bereaksi sama yang senyawa yang elektronegatifnya tinggi. Nah, yang elektronegatifnya tinggi itu NOF. Contohnya H2O. H2O. Air. Iya. Nah, kalau ini ada anjir di ujian, Cok. Nanti kamu bakal ditanya. Ini termasuknya gaya apa? Gaya bebas. Gaya London, gaya dipol induksi, gaya dipol. Nah, ini polar, berarti ini dipol. Ini apa? Aku tanya. Polar. Polar dari mana? Non polar. Iya. Berarti London. London. Ya, pokoknya nanti yang non polar itu London. Enggak, contoh non polar dan polar tuh yang kayak gimana? Yang ini soal di PPT. Ada. Enggak lihat. Makanya lihat. Ibu udah diam nggak lihat soal yang di PPT? Enggak, lupa, ibu lupa. Kan banyak soal teh. Ini aku liatin. Nih, yang terdapat ikatan hidrogen. Ini H2O. Pokoknya H bereaksi sama NOF, lu udah tahu tadi. Terus apa yang mana tadi contohnya teh? Nah, cara tahu yang senyawa yang titik didihnya tinggi, aku tadi belum ngomong. Cara tahu senyawa yang titik didihnya tinggi itu dilihat dari MR, masalah relatif kan. Ini pokoknya MR-nya tinggi berarti titik didihnya tinggi sama uapnya rendah. Pokoknya titik didihnya tinggi, titik apa
uap, pokoknya uapnya rendah gitu, ngerti? Nih kayak soal yang ini, diketahui data tekanan uap jenuh berarti ini data uapnya. Zat cair yang mempunyai gaya tarik menarik antar molekul paling kuat, berarti yang titik didihnya tinggi, yang Uapnya paling kecil. yang mana? T. Kenapa T? Paling kecil uapnya. Kan ditanyanya ini gaya tarik menarik antar molekul paling kuat. Terus apa itu? Gimana? Iya tadi kamu jawabannya benar. Terus kenapa salah? Ya aku kan nanya kenapa. Ya karena ini kan titik didih. Uap apa titik didih ini? Yang tabel sini. Uap. Ini uapnya paling kecil. Berarti Titik didihnya tinggi. iya pintar. Terus kenapa tarik menarik? Gitu loh pokoknya. Iya. Tarik menariknya tinggi, si uapnya rendah. Ini gaya dipol terimbas dapat terjadi pada molekul. Nah kamu harus tahu molekul ini tuh polar atau non polar. Makanya ibu suruh ngapalin bentuk molekul yang di LKPD. Gaya dipol terimbas tuh apa? Dipol apa dipol induksian? Induksian, karena ada kata terimbas. Why? Terimbas, kamu tahu terimbas gak? Iya, yang terjangkit, yang terinduksi pokoknya. Berarti ini nanti itu atu-atu gitu. Kan disuruh ngapalin bentuk molekulnya, kamu lihat Untuk si gambar-gambar gininya. iya, HCl itu ada PEB-nya atau enggak? Nanti bikin dulu ntar udah bisa. Iya, bisa ya. Oke, Bu Ayu udah bisa. Tuh 37 menit. Prepare-nya sejam lebih sih. Ya, kita ucapkan salam penutup kepada Ibu Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita tadi pas awal nggak salam dulu kak. Biarin.